Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babut ta'ni fil ansab. Bab mencela nasab, keturunan. Haddatsana Abu Asim an Ibni Ajlan an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahatu wa qa'nu fil ansab. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua sifat yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu meratapi orang mati dan mencela nasab. Ada dua sifat yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu meratapi orang mati dan mencela nasab. Inilah hadisnya ayyuhal ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada dua sifat yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Maksudnya sifat ini sifat tercela, sifat jahiliyah. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan kufrun, ifnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perilaku yang ada pada umat manusia dan kedua-duanya kekafiran. Jadi disebutkan kekafiran, walaupun bukan kafir besar, kafir kecil, artinya dosa besar. Ada dua perkara atau dua sifat yang tidak ditinggalkan umatku, padahal itu sifat jahiliyah dan kekafiran. Apa saja? An-niyahah, meratapi orang mati, yaitu menangis dengan suara keras, ya, dengan suara ya seperti sejenis menjerit, teriak-teriak. Wa qa'nu fil ansab. Lalu yang kedua, mencela nasab. Mencela nasab artinya mencela garis keturunan seorang. Contohnya, kamu ini keturunan misalkan apa, babu, atau kamu ini anak, atau ibumu ini seorang wanita nakal, misalkan begitu. Jadi yang salah orang tuanya, tapi yang dicela anaknya. Nah, ini nggak boleh, ya, karena nggak ada hubungannya orang tua dengan anak. Bisa jadi orang tuanya pelaku maksiat, anaknya orang yang taat. Maka kita tidak boleh mencela nasab seorang, ya. Kemuliaan dalam Islam tidak diukur dengan nasab, tetapi diukur dengan takwa. Nah, ini makna hadis ini, ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Pertama, diharamkannya meratapi orang mati. Diharamkannya meratapi orang mati, yaitu menangis dengan suara yang keras seperti itu, ya. Yang seperti ini terlarang, ya. Adapun menangis sekedar tetesan air mata yang mengalir, maka itu diperbolehkan. Karena Nabi kita juga ketika putra beliau Ibrahim meninggal, dia menangis, ya. Sampai seorang sahabat bingung, "Wahai Rasulullah, kok menangis?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini tangisan sayang. Allah itu tidak menyiksa karena tangisan, tapi karena ini. Artinya kalau sudah nangis disertai suara, nah ini yang menjadi masalah. Adapun sekali menangis meneteskan air mata, ini tandanya sayang, tandanya rahmat, maka itu tidak mengapa. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, diharamkannya mencela nasab. Diharamkannya mencela nasab, ya. Tidak boleh kita mencela nasab siapapun, ya, orang manapun, ya. Jangan kita latah dengan sebagian orang di zaman sekarang yang ada di medsos mencela nasab, misalkan orang-orang yang dari Yaman, ya. Kalaupun ada orang oknum di antara mereka yang mengaku nabi, keturunan nabi maksudnya, jangan kita celak juga nasabnya. Anggap kita katakan mereka misalkan bukan keturunan Nabi, sudah selesai. Nggak usah kita celak nasabnya, dijadikan bahan olok-olokan. Itu kalau kita mencela, mengolok-olok nasab mereka, berarti kita ya tidak beda dengan mereka, ya.
Bedanya mereka misalkan mengaku sebagai keturunan Nabi, kita mengaku keturunan Nabi tapi mencela nasab. Ini juga kita bukan pengikut Nabi ya. Mereka mengaku keturunan Nabi, kita mengaku pengikut Nabi padahal tidak. Mereka mengaku keturunan Nabi padahal bukan, misalkan. Kita mengaku pengikut Nabi padahal bukan. Karena apa? Kita mencela nasab orang. Maka kita nggak boleh mencela nasab siapapun, mengolok-oloknya, mengejeknya dan semacamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.